Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Joni sebagai Ketua PABI PP Pusat, kemudian Dr. Cahyo sebagai Ketua PABI Surabaya Raya, dan Dr. Edwin KPS Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan sejawat senior dan para sejawat semua. Siang ini sebenarnya yang dikatakan oleh Dr. Denny terlalu berlebihan bagi saya. Bukan saya mengerjakan yang paling banyak. Saya hanya ingin memberikan sharing untuk pengalaman saya saja. Kemudian ya dengan pengalaman saya mungkin bisa ada sesuatu yang diambil yang baik pada teknik operasi dan yang trik and triknya. Oke, tadi dikatakan bahwa Dr. Arga tadi bahwa hernia itu adalah suatu hal yang umum. Memang betul, hernia itu adalah suatu ilmu bedah murni. Ya. Jadi seperti dikatakan oleh Cooper bahwa tidak ada yang untuk mengikuti pelatihan operasi dan kompleksitas dari anatomi itu seperti pada hernia surgery. Jadi di situ. Kemudian tadi sudah juga disebutkan oleh Dr. Arga mengenai historinya. Ya pertama memang sudah 2.500 tahun yang lalu ya. Jadi itu sudah di Mesir itu sudah ada sudah didiagnosa atau diketahui ada penyakit hernia. Kemudian seterusnya sampai akhirnya kita akan sampai ke ini untuk hernia yang modern. Jadi tahun 1889 itu Basini mulai melakukan repairing tissue. Jadi di situ. Jadi ini adalah suatu revolusi ya, untuk teknik hernia. Kemudian tadi Liechtenstein itu memperbaiki kemudian dengan suatu free tension hernia repair, dan saya tidak menyinggung terlalu banyak, dan sudah itu bahwa baru kita menginjak pada minimal invasif, yaitu dengan laparoskopi hernia repair. Ya. Jadi itu sebenarnya dia adalah melakukan kelanjutan dari suatu kolistektomi laparoskopi. Ya. Jadi pada tahun 82 Gere itu memulai pada closing dari derek hernia. Kemudian meningkat terus ya. Kemudian pada tahun 91 itu melalui Toy dan Smooth, yaitu IPOM atau intraperitoneal only mesh, dan baru pada tahun 1990 itu Argui dan Dom itu mulai melakukan yang disebut sebagai TAPP atau transabdominal preperitoneal repair, dan dilanjutkan pada waktu yang sama oleh Philips, yaitu total extraperitoneal repair, yaitu tanpa kita melalui masuk ke dalam perut, kita menyusuri di atas peritoneum untuk melakukan repair dari hernia. Kemudian ya, jadi ini sudah tadi disebutkan oleh Dr. Arga bahwa memang betul bahwa di Amerika sendiri itu setahunnya itu bisa mencapai 800.000 operasi untuk hernia. Jadi merupakan operasi yang paling banyak ya untuk melakukan suatu hernia repair. Ya, seluruh dunia kurang lebih sekitar 20 juta. Tetapi yang sekarang yang kita lihat adalah suatu recurrency, yaitu recurrency dan ini kok recurrency, nggak bisa ini. Maaf ini. Ya, belum. Maaf, sudah bisa dilihat di screen-nya, Dr. Denny? Dr. Denny? Ya, sudah, Dok. Sudah. Okay. Yang terakhir ya. belum. Iya, oke. Iya. Kok saya tidak bisa share screen ya? Ada yang share screen ya? Dari panitia ada yang
Sudah ada. Jadi langgan. Ya. Oke, jadi mohon maaf tadi ada gangguan ya. Jadi sekarang ini untuk teknik operasi hernia itu sebenarnya yang penting adalah rekurensi dan kemudian chronic pain. Ya. Jadi chronic pain post operation itu banyak sekali disinggung, terutama pada kalau kita mengikuti suatu kongres-kongres di luar negeri, karena teknik sudah dianggap semua orang sudah mengerti. Jadi kita memperbaiki teknik itu sehingga untuk mengurangi tingkat recurrency rate-nya. Kemudian juga untuk mengurangi chronic pain-nya di situ. Jadi ini distribution-nya ya antara laki dan perempuan. Inguinal hernia apapun adalah tetap yang terbesar. Femoral hernia ternyata ya femoral hernia memang banyak dapatnya pada wanita dan juga di dinding anterior yaitu umbilical hernia atau cicatricalis itu dia menduduki kurang lebih sekitar 10%. 10% ya. Ini relatif pada persentasenya inguinal ada tetap yang paling banyak, incisional diikuti incisional dan femoral. Nah, tadi pada open teknik yang sudah disebutkan oleh Dr. Arga, memang sebenarnya tidak ada sesuatu teknik yang mana yang paling bagus. Itu saya sudah termasuk guideline seperti tadi malam ada, maaf sebenarnya untuk hari ini dan kemarin itu juga kita masih ada kongres Asia Pacific Hernia Surgery APHS yang go virtual yang mestinya tahun ini kita diadakan di Yokohama. Tapi ternyata memang karena proses pandemi ini kita tidak bisa. Itu disebutkan bahwa memang tidak ada suatu teknik yang diklaim menjadi nomor satu, termasuk guideline. Yang penting adalah bahwa kita bisa mengerjakan suatu teknik itu kita menguasai betul bahwa teknik apa yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa mengurangi angka rekurensi dan terutama adalah chronic pain bila kita mengerjakan betul, terutama kalau tadi di open teknik, maaf Dr. Arga disebutkan bahwa kita harus melihat bagaimana untuk mengurangi chronic pain itu kita harus melihat 3 saraf ya, 3 saraf mulai dari hipogastrik, kemudian ilioinguinal dan cabang-cabang dari genitofemoral itu semuanya harus afu terlihat, tetapi pada endoskopik teknik kita tidak perlu sampai untuk itu, tapi kita tahu bahwa lokasi itu ada di mana. Lokasi itu ada di mana. Jadi hernia repair ini memang mana yang open atau endoskopik mana yang paling baik. Ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Karena mana ada, semuanya mempunyai keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Jadi saya untuk bidang saya ini memang untuk inguinal itu hanya ada 3 teknik ya. Itu adalah total extraperitoneal, transabdominal peritoneal dan ini yang single incision laparoscopy surgery di Indonesia untuk single incision pada hernia. Tapi kalau pada yang lain-lain kita sudah mengerjakan, tapi pada yang hernia sepertinya masih jarang sekali. Yang sangat hebat itu adalah Dr. Trang dari Australia yang beliau sudah mengerjakan lebih dari 1000 yang TEP SEALS. Kemudian sekarang dengan kemajuan teknologi yaitu robotic repair. Ini diagnosis semuanya mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian bisa dengan USG, ya kemudian kita melalui CT scan dan MRI. Jadi di situ semuanya ini adalah rekomendasi yang berdasarkan pada European Hernia Surgery. Ya, ini untuk yang di inguinal yaitu adanya TAPP atau transabdominal peritoneal repair, extraperitoneal repair totally atau TEP dan intraperitoneal only mesh IPOM repair. Tapi untuk IPOM ini pada inguinal itu sebenarnya masih lebih banyak kontroversinya dibanding yang setuju. Jadi karena berdasarkan patofisiologinya bahwa kita tidak bisa menutup saja pada IPOM yang hanya ditutup lubangnya saja tanpa kita memperkuat pada dinding belakangnya. Itu aja. Ya, keuntungan daripada
laparoskopi hernia repair yaitu biasanya karena kita tidak memotong otot ya, kita tidak memotong otot dan kita hanya membuat lubang yang kecil, itu kita biasanya untuk postoperative pain itu lebih banyak, sehingga kita tidak perlu membutuhkan pemberian antibiotik pemberian analgetika yang lebih banyak. Kemudian karena dia nyeri juga tidak terlalu berkurang, banyak sekali tidak terjadi nyeri, itu biasanya lebih cepat untuk melakukan aktivitas atau kembali ke bekerja. Ya. Jadi ini ya dikatakan bahwa laparoskopi approach ini memang ya terutama adalah untuk untuk postoperative pain-nya. Tetapi ya semuanya ada keuntungan, ada kerugiannya. Untuk ada kerugiannya. Ini jadi salah satu dari keuntungannya adalah dia adalah terutama untuk recurrence, untuk yang kambuh pada open approach. Pada open approach itu adalah untuk recommended adalah kita melakukan posterior approach atau laparoskopi approach di situ. Jadi ini semuanya bisa terjadi ini. Oke, ya. Yang terjadi kita bicara mengenai recurrence-nya, biasanya faktor-faktornya ada banyak, mulai dari teknikalnya yaitu tissue repair ya. Jadi kita harus betul-betul tahu bahwa mana yang harus kita melakukan diseksi, kemudian pemasangan mesh, kemudian juga bagaimana kita melakukan fiksasi daripada mesh. Itu berpengaruh sekali pada recurrence-nya. Kemudian kalau pada pasien vektor kita tahu sendiri bahwa faktor-faktor kolagen ya, kemudian faktor infeksi dan faktor ini penyembuhan luka yang jelek, terutama pada orang-orang yang komorbid itu yang akan memperparah untuk terjadinya suatu rekarensi. Jadi sebenarnya ya ini kita sebutkan bahwa teknik itu adalah sangat penting ya. Kita melakukan diseksi, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi pada pembuluh darahnya, kemudian fast difference itu untuk melakukan diseksinya kita harus hati-hati karena pada laparoskopi approach itu kita akan melihat tidak secara AFU, kita melihat melalui dua dimensi, kita melalui kamera, melalui monitor. Jadi di situ harus mengikuti pakemnya untuk melakukan untuk melakukan diseksinya di situ. Nah ini disebutkan bahwa pada open mesh dan laparoskopi mesh ini rekarensinya semuanya tergantung daripada experience surgeon. Pada hernia repair, laparoskopi hernia repair sebenarnya kalau di PBII atau di Perheri itu dikatakan bahwa laparoskopi hernia repair itu sudah merupakan advance laparoskopi repair. Jadi kita harus sebenarnya ya harus sudah banyak melakukan tindakan laparoskopi pada tindakan yang lain seperti pada laparoskopi appendektomi atau pada kolestektomi, itu baru kita bisa untuk melakukan ke arah hernia repair. Ya. Oke, ini penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh Giampero Campanelli. Beliau adalah presiden dari European Hernia Association. Kebetulan saya beberapa kali ketemu dengan beliau, orangnya sangat hebat, tetapi justru Profesor Campanelli ini tidak mengerjakan laparoskopi. Saya herannya di situ. Jadi beliau ini adalah seorang open approach yang terutama pada ventral hernia. Wah, sangat hebat sekali beliau karena dan paper dan bukunya sangat banyak, terutama pada ventral hernia, pada cicatricalis. Untuk recurrence, jadi di sini recommended pada laparoskopi hernia itu terutama pada recurrence anterior approach. Jadi pada yang sesudah dilakukan anterior approach atau open hernia repair, bila terjadi suatu recurrency, kita rekomendasinya adalah untuk dengan posterior approach atau laparoendoskopi. Ya, cuman apapun tindakan laparoskopi itu juga
ada disadvantage-nya, terutama yang pertama adalah cost. Ya. Cost ini pasti akan jauh lebih tinggi. Karena pada pakemnya bahwa laparoskopi itu semua dikerjakan harusnya dengan general anestesi. Karena kita mengembangkan intraabdomen dengan pemberian gas, yaitu dengan pemberian gas CO2, sehingga kita harus bisa mengontrol untuk pernapasan. Jadi semuanya adalah dengan general anestesi. Meskipun saya sebenarnya justru mengerjakan dengan spinal anestesi. Itu saya mungkin bisa dilihat di abstrak saya, itu laparoskopi hernia repair dengan spinal anestesi ada di jurnal di digestive system. Itu ada, saya kebetulan waktu itu 3 tahun yang lalu saya pernah presentasi di luar, dan sekarang teknik dengan spinal anestesi ini sudah kita bisa dikerjakan oleh beberapa center. Dr. Iqbal Rifai di Padang sekarang beliau sudah memaksa untuk anestesi untuk mengerjakan itu, meskipun harus kita dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan tidak boleh Trendelenburg, kemudian dengan tekanan yang rendah, dan operasi yang lebih cepat. Dengan sendirinya learning curve-nya harus sudah bagus untuk mengerjakan itu. Kemudian dengan sendirinya, karena ini adalah suatu teknik dengan tingkat learning curve, ya, jadi apabila kita masih awal-awal kita mengerjakan, pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan highly recurrence dan complication itu biasanya tergantung dari memang tadi suatu pengalaman dari ahli bedah yang mengerjakan. Ya. Untuk apa saja laparoskopi approach itu bisa semuanya, ya. Terutama adalah unilateral inguinal hernia, kemudian bilateral. Ya, bilateral karena dengan satu titik kita bisa mengerjakan, terutama pada TAPP, kita bisa melihat kontralateral pada Duranto op. Kemudian bila itu ternyata ada, kita bisa melakukan approach, melakukan repair selanjutnya. Dan recommended adalah pada recurrence inguinal hernia, terutama pada open approach. Ya. Kalau laparoskopi gagal atau recurrent, justru kita nanti rekomendasinya adalah open approach. Jadi justru dengan dibuka dengan anterior approach. Jadi open surgery kalau laparoskopi surgery-nya itu adalah terjadi rekurensi. Ya. Kontraindikasinya sama seperti yang lain-lain, terutama pada tingkat pasien umpamanya yang sulit untuk dibius, meskipun sekarang sulit untuk dibius, ya, terutama kalau pada open approach kita bisa melakukan lokal anestesi, tapi kalau laparoskopi approach kan tidak bisa. Kemudian massive scrotal hernia, kemudian pada incarcerated yang kita duga bahwa itu sudah terjadi nekrosis, ya sebenarnya sih semuanya masih bisa dilakukan pada orang-orang yang expert, yaitu dengan melakukan reseksi, kemudian penyambungan perlaparoskopically, itu semuanya bisa dilakukan, atau pada post operative prostat operation, terutama pada CA prostat. Dan juga pada kasus-kasus dengan groin irradiation seperti pada CA buli atau CA prostat, ini adalah suatu kontraindikasi. Ya, sekarang sebenarnya untuk melakukan laparoskopi approach itu adalah kita harus betul-betul tahu anatomi. Jadi ini di sini saya banyak menyinggung mengenai anatominya, yaitu jadi karena laparoskopi approach itu kita masuk ke dalam lewat posterior. Jadi kita melihat bukan dari depan tapi adalah dari belakang, dari posterior. Jadi kalau kita secara skematis ini, kalau kita melihat dari posterior itu adalah kita harus melihat dari median, kemudian ligamentum media umbilicalis dan lateralis, ya, dan ke lateralis. Atau kalau kita secara view untuk lihat adalah seperti ini. Jadi ini yang umbilical fold, ya, kemudian ini yang medial, kemudian ada yang lateral. Kemudian yang paling penting lagi adalah kalau di medial kita harus mencari inferior epigastrika. Jadi arteria epigastrika inferior itu adalah landmark. Jadi untuk melihat
mana yang akan membedakan seperti tadi dikatakan Dr. Arga bahwa yang medial disebut sebagai direct hernia, yang indirect bilateral dari itu, kemudian ada lagi nanti adalah untuk hernia femoralis. Jadi ini kalau kita secara TAPP ini sebenarnya gambaran secara TAPP itu kita bisa melihat pada lubang yang besar pada sebelah kiri, kemudian kita bisa melihat sebelah kanannya. Ya, ini secara virtual, secara skematis. Kalau tadi tadi sudah saya sebutkan pada awal bahwa untuk menghindar terutama ada chronic pain, kalau pada open approach kita harus menemukan tiga saraf yang harus kita temukan. Jadi untuk menghindari itu semua. Tapi pada laparoskopi approach itu kebanyakan adalah justru pada cabang-cabang dari genitofemoral. Ini kita tidak perlu melihat secara AFU pada sarafnya itu. Jadi kita hanya tentukan bahwa lokasi ini kita harus hindari atau disebut sebagai trigonum of pain, ya, trigonum of pain. Jadi kita tahu bahwa itu adalah cabang dari lateral cutaneous dan femoral, dari genitofemoral, ya, itu Anda harus menghindari untuk ini semua. Kemudian sebelahnya ada trigonum of doom, di sana di situ adalah pembuluh-pembuluh darah besar yang kita harus hati-hati untuk melakukan diseksi di situ. Ya. Nah, dan lagi selain tadi dari landmark itu tadi, dan kedua adalah yang disebut sebagai myopectineal orifice. Myopectineal orifice itu ditemukan oleh Henry Forshaw yang pada tahun 1956, yaitu ini prinsipnya adalah untuk kita harus pada prinsip tertentu Anda nanti bisa browsing, bagus sekali itu ada jurnal dari Dr. Jorge Diaz itu mengenai myopectineal orifice. Di situ ada 9 langkah yang Anda bisa lihat bahwa bagaimana melakukan diseksi dan bagaimana penempatan dari mesh sehingga menghindari suatu rekurensi dan menghindari suatu chronic pain di situ. Jadi kalau saya menerangkan ini myopectineal orifice, menurut saya membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi itu aja saya berikan linknya saja. Jadi Anda bisa untuk melihat itu bisa melihat pada myopectineal orifice, ya. Jadi yang jurnalnya Dr. Jorge Diaz itu bagus sekali. Jadi hanya ada 3 lembar aja di mana langkah-langkah untuk melakukan diseksi kemudian penempatan dari mesh sehingga untuk menghindari suatu rekurensi dan chronic pain. Ya. Nah, kita menjurus ke arah teknik dari diseksinya. Jadi diseksi ini itu pun juga kita harus tahu daerah-daerah mana yang harus kita lakukan diseksi. Jadi ada 2 daerah yang daerah lateral yang disebut sebagai space of Bogros, ya, itu adalah posterior space dari fascia transversa. Ini di sini ada beberapa saraf, ya, cabang dari genitofemoralis, dan terutama di bagian medial adalah redshift space atau Anda mungkin semuanya sudah sejawat semua sudah tahu bahwa redshift space ada di bagian medial, ya, itu untuk di mana termasuk ada buli dan di situ pembuluh-pembuluh darah dari corona mortis itu yang harus Anda perhatikan di situ. Nah, ini kuncinya adalah pubik, kemudian Cooper ligament. Ini semua adalah trik-trik daripada kita untuk melakukan harus tahu anatomi di mana kita untuk melakukan laparoskopi hernia repair di situ. Ya. Nah, ini secara skematis. Jadi yang penting kita lihat adalah inferior epigastric vessel, ya, jadi arteri epigastrika, kemudian di sebelah medialnya ini adalah direct hernia, di sini ada trigonum basebah, semua sejawat pasti sudah tahu. Ini di sini semua ada myopectineal orifice, ya, di sini myopectineal orifice dengan perligamen. Nah, dipisahkan, jadi disebut sebagai critical view of myopectineal orifice. Seperti pada laparoskopi kolesektomi, mungkin Dr. Denny sudah beliau adalah ahlinya. Di situ dikatakan bahwa ada critical view of
kolestektomi ya. Jadi di situ kita melihat dari arteri sistika, kemudian ductus, kemudian di belakang posterior kita harus bebas. Sama juga untuk di myopectineal orifice, ini kita harus melihat ini semua. Kita harus melihat ini semua. Kemudian di sini ada trigonum of doom, di mana pembuluh darah dari cabang-cabang iliaca externa, termasuk femoral. Kemudian di sini adalah trigonum dari of doom, tadi yang sudah disebutkan cabang-cabang dari genitofemoral. Ini secara skematis seperti I terbalik ya. Jadi kalau kita melihat, kita masuk, kita ini adalah epigastrika inferior, kemudian ini tadi yang sudah seperti yang di atas. Ini trigonum of doom, ini kemudian ini adalah femoral hernia. Nah, di sini yang biru ini adalah ilioinguinal space. Jadi dia adalah yang memisahkan. Jadi garis ilioinguinal, ilioinguinal line ya. Jadi di atasnya ini, di bawahnya ini kita tidak boleh banyak melakukan tindakan-tindakan termasuk taker. Ya, karena kalau kita masuk ke arah ini akan melakukan pain, kemudian di sini banyak pembuluh darah besar, sehingga kenapa pada IPOM itu tidak recommended dilakukan pada inguinal hernia. Karena bila Anda melakukan fiksasi di daerah sini, ini adalah daerah yang horor. Hati-hati sekali. Daerah yang horor. Ya. Jadi ini trigonum of pain, kemudian of doom. Nah, ini femoral, indirect, kemudian direct. Ya, ini triangle of doom-nya, ya, cabang-cabang. Ya. Jadi pada diseksi itu kita ada 3 zona, ada 3 zona. Zona pertama itu daerah lateral, zona dari daerah lateral. Ini dia space of Bogros, kemudian ini medial adalah rectus, kemudian ini adalah daerah kantong atau daerah di sini ada juga ada vas ini spermatic cord, kemudian di atasnya ada epigastrika inferior. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan bahwa di bagian medial, di bagian belakang itu ada yang disebut sebagai corona mortis. Ya, dari corona mortis. Corona mortis ini kalau terjadi perdarahan di situ, waduh, ini tidak akan bisa sulit untuk berhenti. Jadi Anda harus hati-hati pada saat melakukan diseksi pada bagian medial. Pada bagian medial. Ini karena dia merupakan anastomosis dari iliac artery. Jadi ini cabang-cabang ya. Jadi ini adalah secara skematis semuanya ini yang harus diperhatikan. Pain, doom, dan corona mortis. Oke. Nah sekarang port position. Port position untuk laparoskopi TAPB itu kita yang standar ada 3. Jadi kamera 10 atau 11 mm dan kemudian 5 mm kanan kiri ya. Ini sesuai dengan gambar yang di atas dia kalau untuk awal-awal lebih bagus adalah kita semuanya adalah sejajar antara kamera dan port yang 5 mili lebih baik adalah sejajar. Jadi kalau sejajar ini biasanya pada bilateral, tapi kita bisa pakai pada unilateral repair. Ya, kalau ini untuk TEP, jadi kita tidak masuk ke dalam perut, kita menyusuri sesudah langsung di atas peritoneum, di bawah dari fascia transversa, ini kita bisa langsung masuk ke dalam space dari daerah hernianya. Nah, sekali lagi juga ada disebut sebagai arcuata line, ya, linea arcuata. Ini adalah tempat perbatasan di mana sesudah di bawah inferior dari itu fascia sudah tidak ada, kita langsung ke arah peritoneum. Jadi triknya kalau waktu saya belajar di Filipina oleh Dr. Allen itu kita kalau melakukan diseksi itu lebih bagus sejajar dengan crista iliaca karena di situ sejajar dengan arcuata line. Ya. Dan diseksi ini kalau terutama pada TAPP itu kita harus peritoneum itu harus bersih. Jadi tidak bisa kita
lemak-lemak di peritoneum itu justru ikut di peritoneumnya, karena di situ juga ada saraf ya. Jadi untuk terjadinya suatu nyeri itu lebih besar. Ya, ini gambar-gambar daripada nerve-nya ya. Jadi nerve dari kalau kita posterior approach. Kemudian ini pemasangan dari ini tadi yang myopectineal orifice ya. Kemudian keuntungan dari laparoskopi bahwa kita mesh itu yang kita pasang itu adalah besar. Jadi mesh yang kita pasang minim harus 10 kali 15 cm. Jadi 10 kali 15 cm itu adalah standar minimal. Di Amerika itu dikatakan sampai 20 kali 15. Kalau di Eropa dikatakan 15 kali 15 cm. Jadi tidak bisa karena tujuan kita adalah menutup 4 lubang. Jadi untuk hernia laparoskopi kita laparoskopi hernia repair itu kita melihat dari posterior itu kita bisa men-repair 4 lubang. Jadi lateral, medial, femoral dan obturator. Jadi makanya kenapa myopectineal orifice itu sangat penting karena Anda melakukan diseksi untuk mengekspos dari semua hernia itu sehingga kita bisa melakukan covering terhadap dari mesh sehingga angka rekurensinya lebih kecil. Ya, ya. Ini mesh fixation ya. Mesh fixation ini bermacam-macam, bisa dengan tacker. Tacker ini ada beberapa perusahaan ya, mulai dari yang sistemnya seperti ulir, kemudian ada yang seperti pancing, yaitu masing-masing tergantung dari ini, dan ada juga yang masih dengan logam, dengan stainless steel. Kalau di Indonesia sekarang stainless steel sudah kita banyak tidak pakai, tapi di India masih mereka karena lebih murah. Saya waktu awal pertama belajar juga dengan stainless steel, pernah terjadi suatu infeksi, pernah terjadi suatu alergi sehingga terjadi abses di dinding abdomen. Nah, sekarang memang ini jauh lebih enak karena dia bisa diserap, kemudian angka untuk terjadinya suatu pain lebih kecil. Nah, di sini standarnya kita melakukan fiksasi itu mesh itu ada dikatakan 5 tempat, 5 sampai 6 tempat. Tapi kalau saya melakukan hanya 3 tempat saja. Saya melakukan 3 tempat saja dan selama ini angka kegagalannya sampai observasi selama lebih dari 1 sampai 2 tahun, angka residifnya dari 150 pasien itu ada 2 pasien yang residif yang kembali ke saya. Jadi mesh placement-nya menutup semua, ini tujuannya yaitu untuk menutup 4 lubang tadi itu. Menutup 4 lubang. Nah, ini yang sistem yang dengan, tapi ada juga yang berbentuk ulir. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa hati-hati ya pada pitfall-nya. Bagaimana dissection tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau kita diseksi tidak bagus, merusak dari arteri dari spermatika, akan menyebabkan damage dari spermatic cord. Juga kadang kita tidak bisa vas deferens itu kelihatan putih ya, dipikir ini peritoneum, Anda potong saja ternyata akhirnya melakukan vasektomi nanti. Vasektomi. Nah, di situ. Jadi ini yang kemudian penempatan dari mesh untuk menghindari suatu rekurensi, kemudian hati-hati juga bladder ya, karena pada saat Anda melakukan diseksi harus pada bagian medial itu hati-hati. Kemudian juga cabang-cabang dari saraf-sarafnya. Ya. Komplikasi dari laparoskopi hernia kurang lebih chronic pain ini pada paling tinggi seperti dikatakan oleh Dr. Aga tadi, betul ya. Kemudian seroma itu 7-8% menduduki yang kedua. Seandainya kita melakukan diseksi dengan bagus untuk terjadinya seroma atau hematoma tidak akan terjadi. Ya syukur alhamdulillah selama ini justru pasien saya tidak ada satupun yang melakukan yang terjadi suatu seroma atau hematoma. Ya ini keuntungan lain lagi yaitu adanya nyeri yang jauh lebih berkurang, kemudian ya ini chronic pain-nya kalau pada open repair itu ada tiga saraf yang perlu diperhatikan. Kalau pada laparoskopi ini lebih
ke arah cabang dari genitofemoral. Saya coba untuk memberi sharing dari pengalaman saya. Ini adalah operasi TAPP ya, transabdominal. Jadi kita masuk, kita bisa melihat ini adalah hernia inguinal lateralis sebelah kanan. Kita bisa melihat sebelah kiri bahwa di kiri tidak ada. Ini keuntungannya kita bisa melihat kanan kiri secara jelas, Ya. Kita ini kebetulan nih pasien ini dengan appendicitis kronis. Jadi nanti akan saya kerjakan appendektomi sekalian. Jadi ada advantage-nya dari situ. Ini kalau istilahnya buy one get one ini. Jadi ada apa buy one get one-nya. Jadi ada keuntungannya di situ. Ya. Ya. Maaf Dokter Denny, ini saya ingin mau nunjukin diseksinya, nggak apa-apa ya Dokter Denny? Silakan Dok. Yang penting bebas Dok, bebas Dok. Mohon maaf ini agak banyak ya, agak lama. Waktu saya masih banyak atau tidak? Apa? Waktu saya sudah habis? Masih ada sekitar 3 sampai 5 menit sih Dok. Oke, kalau gitu ini nanti sebentar saya kalau nututi ini nanti saya kalau tidak bisa nanti saya potong aja ini. Iya. Mohon maaf Dr. Alex, mau minta tolong diminimaliskan gambarnya yang ini Dok. Yang mana ya? Gambar apa itu pembicaranya Dr. Alex yang sebelah kanan. Oh, nah ini siapa? Ini agak terpotong Dok. Potong ini, oh ya ini gambarnya, ini dilangi apa? Tidak bisa ya? Sudah ya? Tidak bisa? Tidak bisa ini soalnya. Nggak apa-apa Dok, ini masih kelihatan Dok, sambil mungkin bisa dijelaskan. Dokter ya, sudah ya. Silakan Dok. Iya. Jadi ini deseksi tadi saya katakan bahwa kita membuat plane itu hati-hati, kita harus bisa membuat plane-nya ini lurus, tidak jangan kalau TAPP itu deseksi dari tempat mulainya dari peritoneum ini harus jajar. Jadi jangan maju sampai ke arah, kadang tidak sadar dia maju ke arah kantong hernianya. Tidak lari dari tempat yang akan kita tuju. Nah, di sini. Ini lateral deseksinya ya, lateral deseksi, kemudian ini kebetulan pasien ini memang terjadi banyak perlengketan. Ini di bagian medial ya. Ini hati-hati, kita melihat sampai ke belakang ke tuberculum pubicum dan ligamentum Cooper-nya nanti Anda. Nah, ini adalah zona 3 ya. Ini zona 3 adalah di mana kantong hernia ada di situ. Nah, kita membebaskan dari kantong hernianya. Kantong hernia. Kadang di situ didapatkan lipoma juga. Jadi lipoma yang besar kita bisa dapatkan di situ. Bagusnya adalah diambil. Jadi lipomanya harus diambil. Kalau tidak nanti post op-nya nanti akan rekurensinya juga menyebabkan salah satu terjadinya rekurensi, dan kedua juga nanti massa itu seperti hernianya ini masih terlihat. Ini yang harus hati-hati. Kalau kantongnya besar ya pada skrotalis Anda bisa tidak perlu sampai habis diambil sampai seluruh kantongnya, bisa dipotong seperti pada open approach, yaitu dengan meninggalkan pada daerah kantong yang distal. Itu bisa sama seperti pada kantong pada approach, pada open approach ya. Nah, ini kemudian sesudah kantong ini semua diturunkan, kita harus melakukan parietalisasi. Jadi aduh, kok jelek ya? Kok jadi gini? Ya.
maaf ini tadi jadi ini kantong sudah terangkat, kemudian kita lakukan parietalisasi sehingga nanti kita memasang mesnya ini jauh lebih bagus. Memasang mesnya tidak akan tertekuk, tidak akan terlipat, ya, tidak akan terlipat sehingga angka terjadi rekurensi lebih kecil. Nah, ini kita ambil dari kantong yang distal seperti kalau pada open approach teknik yang diajarkan oleh guru-guru, kita memindahkan kantong hernianya. Jadi itu kita bisa melihat. Nah, di sini saya melebarkan untuk memasang mesnya jadi lebih pas. Jadi sehingga tidak terjadi perlipatan dan pasien tidak merasa lebih enak nanti. Jadi secara anatomi akan kelihatan mana ligamentum Cooper, mana ilioinguinal tract. Ya, ini saya membuat suatu space yang tadi yang saya sebutkan I terbalik itu pada garis biru tadi ini mencari ilioinguinal tract. Jadi di bawah itu kita tidak boleh banyak melakukan manipulasi, kita hanya bisa melihat di atasnya. Jadi seperti critical view-nya. Jadi critical view-nya. Bisa kita bersihkan dengan pita, tampon pita, ya kalau seandainya itu suatu perdarahan atau dissection, ya, dissection. Ya. Nah, ini sesudah ini terlihat semua secara anatomika bagus, ya. Itu spermatic cord-nya bagus, kemudian kita memasang suatu mesh. Mesh ini harus minim 10 kali 15, ya. 10 kali 15 karena tujuan tadi bahwa kita bisa menutup semua termasuk myopectineal orifice tadi, kemudian menutup 4 lubang, ya. Menutup 4 lubang mulai dari lateral, medial, femoral, dan termasuk di dalamnya obturator di situ, di paling bawah, ya. Ini kalau pada yang awal-awal kita belajar gelar kloso istilahnya, maksudnya membuka mesh ini juga membutuhkan waktu yang agak lama juga ini untuk waktu yang agak lama juga. Ya. Kemudian ini difiksasi dengan taker, saya melakukan fiksasi yang 3 tempat saja. 3 tempat aja di bagian atas, ya. Hati-hati pada saat melakukan taker dilihat adanya inferior epigastrikanya, ya, inferior epigastrikanya. Nah, ya. Kemudian di ligamentum Cooper ini untuk fiksasi saja. Jadi nanti yang penting kita menggelar atau melebarkan dari meshnya ini jadi lebih bagus, tidak terlipat. Di bagian bawah kita tidak boleh melakukan taker karena di situ ada trigonum of pain, trigonum of doom, ya. Nah, harus tertutup sampai di bawah semua. Ya. Memang ini awal-awal lagi. Maaf, ini video kurang lebih sekitar hampir 2 tahun yang lalu ini. Karena saya cari video saya yang baru-baru ini di Bayangkara untuk recordernya sudah tidak bisa, rusak. Jadi ini saya fiksasi pada ligamentum Cooper. Ligamentum Cooper. Tadi fiksasi yang pertama tadi tidak begitu pas sehingga saya lepas. Nah, ini untuk menutup mengembalikan peritoneum bisa dijahit. Sebenarnya memang harusnya dijahit, ya. Tapi saya untuk menyingkat waktu, kebetulan pasien ini pasien yang bisa membayar, jadi maksudnya bisa untuk ini saya untuk mempercepat saya fiksasi dengan taker juga.
kadang kita bisa jahit ya untuk menutup peritoneum. Memang kalau dengan ini risiko untuk terjadi chronic pain lebih besar. Nah, kemudian ini saya tunjukkan bagaimana kita bisa memindahkan kantong hernianya seperti pada open itu. Ada open. Nah, ini kantongnya saya fiksasi di atasnya. Oke. Ya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu Dokter Denny. Nah, selanjutnya ini adalah appendektomi, ya. Oke. Baik, Dok, mohon maaf, mungkin untuk appendiknya lain kali ya, Dok. Iya. Oke. Iya. Oke, jadi konklusinya bahwa laparoskopi hernia repair ini tetap suatu tindakan yang aman ya, kemudian tujuan memang lebih banyak untuk mengurangi nyeri dan bekerja lebih cepat, dan terutama adalah recurrency-nya memang lebih kecil. Itu saja. Jadi terima kasih. Terima kasih Dr. Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.